teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke. Nah, ini sekarang saya akan coba recording seperti apa tampilan dari action cam jika dipasang di helm Halves, teman-teman. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan atau review mengenai action cam yang terpasang di helm Halves ini, baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya menurut pendapat saya. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu teman-teman. Yang pertama, lebih ringan karena ukuran dari helm Halves itu sendiri relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan helm full face, teman-teman, sehingga bagian leher pun tidak terlalu capek jika harus berkendara atau riding dalam jarak yang cukup jauh, teman-teman, karena beban yang ada di kepala tidak terlalu berat. Kemudian yang kedua adalah mudah dalam pemakaiannya, terutama di bagian tali pengikat bawah dagu yang cukup lebih simpel jika dibandingkan dengan tali pengikat pada helm full face yang agak ribet dalam pemakaiannya. Kemudian yang ketiga, jangkauan pandang lebih luas dikarenakan di bagian hidung sampai dagu tidak tertutup oleh pad dari helm itu sendiri, seperti yang ada pada helm full face yang hampir menutup area muka kita, yang hanya menyisakan area penglihatan saja, sehingga view yang ada di bawah kadang sulit untuk dilihat jika kita menggunakan helm full face. Yang keempat, pad dari motor bagian depan lebih jelas terlihat, seperti stang dan speedometer, sehingga motovlog looknya itu bisa lebih tampak. Dan tampilan seperti itulah yang sebetulnya saya cari, yang mana saya kurang dapat ketika saya menggunakan helm full face dengan posisi action cam berada di depan yang hanya terlihat visor bagian atasnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, efek wide atau tampilan lebar yang merupakan ciri khas dari action cam itu sendiri lebih terlihat jelas karena pemasangan action cam yang berada di helm Halves bagian samping. Nah, itulah beberapa kelebihan action cam yang terpasang di helm Halves. Selanjutnya kita review dari segi kekurangannya, teman-teman. Yang pertama, agak sulit dalam pengoperasiannya karena lokasi menempelnya action cam yang berada di sebelah samping helm.
sehingga agak menyulitkan tangan kita ketika kita akan mengoperasikannya. Kemudian yang kedua, sulit untuk memonitor tampilan rekaman dikarenakan kita tidak bisa melihat action cam tersebut yang terpasang di sebelah samping. Berbeda jika kita menggunakan helm full face dan action cam dipasang di helm bagian depan. Pasti kita akan lebih mudah dalam memonitor rekaman kita, karena action cam yang bisa diposisikan di depan area penglihatan kita. Selanjutnya yang ketiga, agak sulit dalam mendapatkan angle gambar yang berada di sebelah kiri maupun kanan, sehingga kita hanya bisa merekam view lurus ke depan saja. Sedangkan jika kita menggunakan helm full face yang posisi action cam berada di helm bagian depan tengah, kita akan lebih leluasa untuk menoleh ke kanan maupun ke kiri guna mengambil view yang berada di sebelah samping. Hal itu dikarenakan posisi action cam berada di bagian depan tengah yang cukup simetris. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir, jika action cam jatuh, peluang kita untuk bisa menangkapnya sangat tipis. Itu dikarenakan kita disulitkan untuk melihat action cam yang berada di sebelah samping. Berbeda jika kita menggunakan helm full face dengan posisi action cam di depan. Ketika kamera tersebut jatuh, peluang kita untuk bisa menangkapnya masih ada, sebab kita bisa melihat action cam tersebut yang berada di depan. Oke teman-teman, seperti itulah pembahasan atau review singkat mengenai action cam yang dipasang di helm half face, mulai dari kelebihan sampai dengan kekurangannya menurut pendapat dan analisa saya. Semoga review singkat ini bisa bermanfaat atau mungkin bisa jadi referensi bagi kalian yang ingin memasang action cam di helm half face atau full face sesuai selera kalian masing-masing. Saya mohon maaf jika ada salah kata di review saya ini, dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.